Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang bisa hadir pada pertemuan kali ini di minggu ke-11 ya. Oke, bagaimana kabar kalian pada minggu ke-11 ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, terima kasih untuk responnya. Nah, pada minggu ke-11 ini saya ingin konfirmasi saja terkait dengan tugas besar kalian ya, survei yang kemarin sudah saya share di minggu 10. Kira-kira ada kendala apa yang bisa kalian temukan di lapangan? Bisa kita share, kita bagikan di sini. Mungkin ada teman-teman yang lain menemukan kendala apa sehingga nanti ada solusi dari kendala-kendala tersebut. Saya persilahkan. Sudah pada survei apa belum? Kemungkinan besar belum. Makanya belum ada Belum, kendala. Pak. Ya, ini nanti tolong ya sesuai dengan video saya yang kemarin. Nanti silakan dibuatkan video ya nanti. Jadi dari hasil survei tadi bisa kalian buatkan PowerPoint, terus PowerPoint-nya nanti ditampilkan di belakang layar kalian menggunakan green screen atau menggunakan aplikasi lain misalnya OBS atau perekam layar apapun. Kira-kira sudah punya bayangan apa belum untuk mempresentasikannya? Sedikit, Pak. Kenapa kok sedikit? Yang banyak apa? Yang banyak kurang pahamnya? Kurang paham. Bayangannya masih sedikit. Oke, tidak apa-apa. Bermain imajinasi sedikit, tidak apa-apa. Sedikit-sedikit bagaimana. Nah, kan saya sudah sering men-share di beberapa video di channel YouTube saya. Mungkin kalau kalian sudah melihat, ada beberapa perekaman video yang bisa saya gunakan. Yang pertama itu adalah OBS. Kemudian ada menggunakan... Bentar. Ada menggunakan OBS, kemudian ada PowerRack, terus bisa kalian menggunakan apalagi ya, Movavi Video Editor juga bisa. Atau menggunakan layar handphone sekalipun bisa. Yang penting datanya tertampil ya. Jadi kalau sudah disiapkan datanya dalam bentuk PDF ataupun sudah berbentuk PPT tetap tertampil. Jadi penjelasannya cukup jelas. Jadi ada penjelasan, juga ada narasi dari masing-masing mahasiswa. Nah itu nanti nilai tambah ya. Kalau hanya sekedar ngomong tanpa ada data pendukung, akan kurang menarik nantinya. Itu jadi salah satu penilaian saya juga nanti. Jadi mahasiswa mana yang bisa menampilkan data-data dengan runtut dan lengkap dan jelas. Seperti itu. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan mungkin terkait dengan surveinya itu apa saja yang harus disurvei atau apa, atau masih ada yang bingung terkait variabel yang harus disurvei itu apa. Silakan. Atau di video kemarin sudah cukup jelas sehingga tidak ada lagi yang bertanya. Saya, Pak. Silakan, atas nama siapa? Igidius Trewede, Pak. Silakan Mas Igidius. Saya mau tanya soal tumpuan, Pak. Silakan, tumpuan kenapa? Soalnya kemarin pas survei jembatan itu yang saya dapat itu jembatan ini beton, Pak. Tapi untuk tumpuannya itu saya bingung yang mana. Soalnya dari maksudnya untuk tumpuannya itu saya bingung yang mana. Oke, saya tangkap ya. Oke, mungkin ada yang mau membantu saya. Ini ada pertanyaan dari Mas Igidius.
Kira-kira yang dimaksud dengan tumpuan itu seperti apa? Saya persilahkan. Siapa? Silakan, atas nama siapa? Atas nama Artoldus, Pak. Silakan Mas Artoldus. Pertanyaannya perlu diulang apa tidak? Menurut saya tumpuan itu, Pak, dasar dari sebuah jembatan terbuat dari pasangan batu kali ataupun untuk Terus apa lagi? dasar dari sebuah jembatan Terus? yang terbuat dari pasangan batu kali. Kalau bukan batu kali tidak boleh berarti ya? Ya, Pak. Oke, cukup? Atau ada tambahan lagi, Mas? Saya Pak Oke, silakan. Atas nama siapa? Gaudensius Talung. Oke, silakan Mas Gaudiens. Tumpuan itu merupakan apa? Perletakan sebuah konstruksi yang nantinya akan meneruskan gaya beban menuju ke pondasi. Bisa diulang, Mas Gaudiens? Tumpuan, Suaranya kalau menurut putus-putus. saya, Pak. Kalau menurut saya, tumpuan itu merupakan perletakan sebuah konstruksi yang nantinya akan meneruskan gaya beban menuju ke pondasi. Oke. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Saya persilakan. Mungkin yang perempuan. Silakan. Siapa ini? Coba Maria Akase. Ada ini Maria Akase, minta tolong mikrofonnya diaktifkan, kameranya diaktifkan. Ya, pertanyaannya sama dengan teman-teman yang lain tadi. Tadi dari Mas, siapa tadi namanya? Yang bertanya tadi siapa namanya? Gidius, Pak. Egidius. Tadi bertanya terkait dengan tumpuan. Silakan Mbak Maria Akase. Mungkin ada pendapat lain dari dua temanmu yang lain tadi. Saya, Pak. Oke, silakan Mbak Maria. Silakan Mbak Maria Akase. Suaranya belum diaktifkan itu, Mbak. Menurut saya, Pak, tumpuan merupakan perletakan sebuah konstruksi yang dapat meneruskan beban. Oke. Oke, Mas
Igidius, kira-kira sudah punya bayangan apa belum terkait dengan tumpuan? Suaranya belum diaktifkan, Mas Igidius. Silakan. Kalau untuk tumpuannya itu saya agak sedikit mengerti kalau misalnya untuk pengertiannya dia, cuman pas survei kemarin itu pada jembatan yang saya survei itu Pak, saya bingung mau menentukan tumpuan yang mana, itu bingung. Oke, pertanyaan saya gini kembali. Menurut kamu tumpuan itu sendiri apa? Secara harfiah dulu, biar nanti soalnya di soal ini ada 2 macam pertanyaan kemarin. Di sini ada yang dari dimensi, tumpuan, dan abutmen. Ini tuh tumpuan garis miring bearing ya. Dan juga di sini ada abutmen. Jangan-jangan yang nanti kamu maksudkan ini abutmen, atau jangan-jangan yang kamu maksudkan nanti tumpuannya untuk bearing. Kalau untuk tumpuan itu apakah terletak di atas abutmen itu Pak? Nah, makanya itu sekarang saya tanya dulu ke kamu, kira-kira definisinya menurut kamu untuk tumpuan itu seperti apa? Biar kita satu paham dulu. Saya yang tahunya saya kalau tumpuan itu di atas abutmen. Oke, kalau memang di atas abutmen. Sebentar, coba saya share screen dulu ya. Nah, ini ada beberapa abutmen. Ini abutmen, gambarnya seperti ini. Ya, ini jenis abutmennya terbuka dan tertutup ya, Mas Igidius. Ini Iya, Pak. kemarin sudah dijelaskan di video ya. Nah, ini kalau misalnya gambar pada contoh-contoh lokasi. Oke, yang abutmen ini yang di sini ya, Mas ya. Iya, Pak. Nah, tumpuan ini ada di sini. Nah, di sini bisa ada bermacam-macam. Ada yang dari elektro atau dari karet. Namanya nanti bisa jadi Iya, Pak. elektro bearing. Ada juga yang paten, ada yang dibaut. Jadi nanti kalau misalnya kita kembali ke statistika, ada sendi, ada roll, ada jepit. Iya, Pak. Nah, kalau misalnya kalau untuk jembatan beton, Pak? Nah, kamu lihat makanya di situ di mana? Apakah dia dijepit? Apakah dia ada bautnya? Apakah dia hanya diletakkan saja? Kalau misalnya dijepit berarti biasanya dicor paten. Jadi tidak ada pergerakan ke kiri atau ke kanan, horizontal maupun vertikal, tapi nanti terjadi momen. Nah, ini misalnya beton ini. Iya. Nah, kalau memang beton nanti dia tipenya berarti jepit. Seperti itu. Iya. Ini juga beton. Tapi kita perlu perhatikan di sini. Di sini dia menggunakan baut atau ada perletakan dari karet atau hanya diletakkan begitu saja di atasnya sehingga bisa terjadi gaya horizontal. Nah, itu perlu diperhatikan, perlu dilihat secara spesifik, tidak bisa dari satu foto ini saja. Makanya diperlukan survei. Nah, ini kemungkinan besar ini adalah jepit. Nah, ini kemungkinan besar ini adalah sendi ini. Bisa bergerak, memutar. Oke, ini suara siapa ya?
Artoldus, Perusahaan matikan nih. suara-suara. Artoldus, suara. Ya, sudah saya matikan ini. Oke, begitu Mas Igidius. Mungkin sudah punya bayangan. Iya Pak, iya. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Saya persilahkan. Ini sementara ada 27 partisipan. Dari jumlah total satu kelas berapa ini? Ini kelas yang 50 kali tidak salah. Merupakan sebuah fungsi yang nantinya akan meneruskan gaya beban. Oke, mohon maaf suaranya atas nama Artoldus ya kalau tidak salah tadi. Tolong mikrofonnya dimatikan kalau tidak berbicara. Iya, Pak. Mau menambahkan sedikit jawabannya tadi, Pak. Sudah lewat, Mas. Nanti lagi. Ya, Pak. Makanya jangan ngobrol sendiri. Oke, mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan terkait dengan survei, kira-kira susahnya di mana, kendalanya di mana? Saya persilahkan. Saya Pak. Silakan, atas nama siapa? Elvis, Pak. Ya, silakan Mas Elvis Aditya. Soal kesulitan sama kesusahan tadi itu Pak, kalau ada beberapa jembatan Pak yang kita tidak bisa turun sampai ke bawah jembatan untuk melihat atau mengukur abutmennya Pak. Itu kalau yang dapat jembatan begitu Pak, solusinya bagaimana Pak? Untuk tentukan diameter abutmen sama ya diameternya Pak. Sekian Pak pertanyaan. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Elvis Aditya yang saya tangkap adalah bagaimana kalau untuk ukuran atau dimensi, kira-kira kalau kita kesusahan mengukurnya sampai kedalaman ataupun diameter. Oke, Mas Aditya, mungkin kalau lingkaran mungkin rada kesusahan ya Mas ya. Tapi kalau misalnya nanti kalau misal ukurannya panjang dan lebar, saya pikir nanti bisa dibuatkan perkiraannya saja. Karena kan di atas juga harusnya kita misalnya berada di atas leger jembatan ya Mas ya, atau di atas plat jembatan, itu sudah bisa memperkirakan, oh lebarnya itu dari titik A ke titik B adalah sekian. Kalau kita berada di atasnya, jadi tidak perlu turun ke bawah. Untuk kedalaman mungkin saya pikir kita bisa menurunkan sesuatu yang berat, menggunakan meteran, ataupun benda apapun yang lain yang bisa menurunkan berat ke bawah. Jadi kita bisa mengukur ketinggiannya. Tapi kalau untuk diameter, misal ketemu nanti abutmen dengan kondisi kolomnya berbentuk bulat ya. Betul begitu ya Mas Alvis? Betul Pak. Oke, kalau memang seperti itu, saya pikir itu juga akan kesusahan kalau berbentuk diameter atau berbentuk bulat. Jadi saran saya kalau memang ketemunya diameter, tidak apa-apa nanti dipoto dulu diameternya, kolomnya, sehingga saya tahu, oh ini memang bentuknya bulat. Tapi kalau memang persegi atau kotak, itu usahakan tetap diukur. Gitu. Baik Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Silakan mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan?
Saya persilahkan. Oke, mungkin untuk mengingatkan saja ya. Mungkin nanti ada yang belum baca atau ada yang belum memutar video saya kembali, nanti silakan diputar. Itu sudah saya jelaskan dengan sangat rinci, saya pikir. Nah, untuk variabel survei yaitu sesuai dengan file yang terlampir. Itu ada file Word yang sudah saya kirimkan juga di Google Classroom. Silakan nanti dibaca, apa saja yang perlu diukur, apa saja yang perlu dihitung, apa saja yang perlu difoto. Nah, kalau sudah dilakukan survei, maka masing-masing mahasiswa mempresentasikan hasil surveinya selama 10-15 menit dalam bentuk video. Dalam bentuk video ya. Jadi mungkin nanti ada PowerPoint di mana belakangnya menjadi PowerPoint, terus ada kalian di layar kecil, itu bisa mempresentasikan dengan cara seperti itu. Atau menggunakan cara kalian masing-masing ya. Sekreatif mungkin. Setidaknya yang dijelaskan itu jelas dan yang ditampilkan itu juga jelas. Jadi kalau misalnya tulisannya terlalu kecil atau gambarnya yang terlalu besar, itu silakan proporsionalkan kalian masing-masing. Nah, untuk video hasil surveinya itu dalam bentuk presentasi nanti diupload di media sosial dan link ditambahkan pada kolom komentar. Nah, kalau sudah kalian upload di YouTube masing-masing, nanti link video kalian silakan ditambahkan di kolom komentar pada video saya yang sebelumnya ini. Ini pada, nah ini, yang di sini, tugas survei. Silakan nanti link videonya. Jadi kalau saya mau ngecek, tinggal saya klik, oh sudah ngupload, sudah mengumpulkan, ya, baru ada nilainya. Nah, ini saran dari saya, gunakan peralatan yang mendukung agar menghasilkan video yang menarik dan baik. Jadi kalau misalnya menggunakan kamera handphone, gunakanlah kameranya dengan baik dan benar. Jangan nanti yang kelihatan mukanya saja, atau jidatnya saja yang kelihatan seperti ini, tidak baik juga nanti. Ya, seperti itu. Ya, ini syarat-syarat yang lain silakan kalian baca lagi. Saran saya untuk presentasinya tidak perlu lama-lama, 10-15 menit saja sesuai dengan aturan, tetapi isinya jelas. Jadi ada dimensinya, terus ada fotonya. Jadi pada saat menjelaskan, ini adalah abutmen dari jembatan yang saya survei. Kamu tampilkan fotonya ini, dimensinya ini. Karena kita anak teknik, jadi kita itu berbicara data, foto kalau memang ada, dan ukurannya berapa. Itu harus runtut. Jadi kalau misalnya Mas Artoldus atau Mas Elvis, saya makan sehari 3 kali. Makannya pakai sayur ini. Jelas sayurnya apa. Makannya jam 9, terus jam 12, terus jam 4 sore. Misalnya. Itu jelas ada waktunya. Kita anak teknik harus runtut dalam berbicara. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan atau tambahan. Oke, kalau memang tidak ada karena ini Zoom-nya terbatas hanya 40 menit, saya pikir cukup untuk minggu ke-11. Ini videonya akan saya upload di YouTube nanti. Silakan nanti bagi yang belum hadir bisa mengulang-ulang videonya atau ada tambahan silakan dimasukkan di kolom komentar. Untuk absensinya saya siapkan di Google Classroom. Silakan nanti habis ini beralih ke Google Classroom dan mengisi absensinya.
Saya pikir cukup, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.